Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Gusti Ramadan dengan NIM C1B022155. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait rangkuman materi dari pertemuan 1 sampai 7 mata kuliah manajemen mutu terpadu yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo SEMM selaku dosen pengampu yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi kali ini. Dan langsung saja masuk ke pembahasan materi yang pertama yaitu Total Quality Management, di mana Total Quality Management adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan atau customer focus dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan secara terus-menerus. Dan unsur utama pada Total Quality Management adalah yaitu yang pertama fokus pada pelanggan, yang kedua perbaikan secara berkelanjutan, yang ketiga pendekatan berbasis data, yang keempat pencegahan cacat, dan yang kelima yaitu keterlibatan semua karyawan. Selanjutnya ada manfaat total quality management. Yang pertama yaitu memperbaiki persaingan, yang kedua harga yang bersaing, yang ketiga peningkatan pangsa pasar, yang keempat meningkatkan kualitas, dan yang kelima meningkatkan laba. Dan tujuan akhir dari penerapan manajemen mutu ialah sustainable growth rate, yaitu tingkat pertumbuhan maksimal yang bisa dicapai perusahaan tanpa perlu menambah utang ataupun beban perusahaan. Selanjutnya yaitu ada kualitas dan manajemen kualitas. Yang pertama yaitu definisi mutu atau kualitas. Mutu atau kualitas adalah derajat karakteristik yang melekat pada produk yang mencukupi persyaratan atau keinginan. Dan kualitas yaitu suatu kemampuan atau suatu produk jasa dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya masuk bagian pengaruh kualitas dan manajemen kualitas. Kualitas memberikan pengaruh pada organisasi secara keseluruhan, mulai dari pemasok hingga pelanggan dan dari desain produk hingga pemeliharaan. Selanjutnya yaitu ada pengaruh kualitas. Pengaruh kualitas ini yang pertama ada reputasi perusahaan, yang kedua adalah produk, yang ketiga keterlibatan global. Selanjutnya ada biaya kualitas. Yang pertama yaitu ada biaya pencegahan, yang kedua biaya penaksiran, yang ketiga kegagalan internal, dan yang keempat biaya eksternal. Selanjutnya masuk ke bagian persyaratan implementasi total quality management. Yang pertama yaitu ada komitmen yang tinggi dari manajemen puncak, yang kedua mengalokasikan waktu secara penuh untuk program total quality management. Yang ketiga yaitu menyiapkan dana dan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang keempat, memilih koordinator program Total Quality Management. Yang kelima, melakukan benchmarking pada perusahaan lain yang menerapkan Total Quality Management. Yang ketujuh, yaitu merumuskan nilai, visi, dan misi mempersiapkan mental untuk menghadapi berbagai bentuk hambatan. Dan yang terakhir, yaitu merencanakan mutasi program. Selanjutnya ada alat-alat dalam penerapan Total Quality Management. Yang pertama yaitu ada curah pendapatan atau sumbang saran, yang kedua ada brainstorming, yang ketiga ada diagram alur atau bagian proses, yang keempat yaitu ada analisa fishbone atau tulang ikan, yang kelima analisa SWOT, yang keenam yaitu ranking preferensi, yang selanjutnya ada diagram analisa medan daya atau bidang kuatan, delapan ya itu adalah penilaian kritis, dan yang terakhir ada benchmarking. Selanjutnya masuk ke meningkatkan kualitas pelayanan. Mana pelayanan adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau nasabah. Mengapa pelayanan penting? Pelayanan penting karena beberapa alasan, di antaranya yaitu yang pertama meningkatkan penjualan, yang kedua menghemat uang pemasaran, yang ketiga menyebabkan bisnis atau transaksi berulang, yang keempat memperkuat brand perusahaan, dan yang terakhir yaitu menghilangkan hambatan tertentu. Selanjutnya masuk ke dimensi-dimensi kualitas pelayanan. Yang pertama yaitu ada tampilan atau tangibles, di mana tampilan ini tercermin pada fasilitas fisik, peralatan, personil, dan bahan komunikasi. Selanjutnya yang kedua yaitu ada keandalan atau reliability, di mana reliability ini adalah kemampuan memenuhi pelayanan yang dijanjikan secara tepat dan terpercaya. Selanjutnya yang ketiga yaitu tanggap atau responsiveness, di mana kemauan untuk membantu pelanggan dengan menyesuaikan pelayanan yang tepat. Selanjutnya ada keyakinan atau assurance, di mana pengetahuan dan kesopanan dari para pegawai dan kemampuan mereka untuk menerima kepercayaan dan kerahasiaan. Dan yang terakhir yaitu ada empati, di mana perhatian individual yang diberikan oleh perusahaan kepada para pelanggannya. Selanjutnya masuk ke metode survei kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu ada sistem keluhan atau saran, complaint and suggestion system. Dengan mengisi formulir untuk menyampaikan hal-hal yang disukai dan yang tidak disukai. Selanjutnya yaitu survei kepuasan pelanggan atau customer satisfaction surveys, di mana pengukuran langsung yang dilakukan terhadap pelanggan baik secara terpilih maupun acak, tertulis maupun lisan. Dan selanjutnya yaitu ada go shopping, di mana dilakukan dengan cara menggaji seseorang yang bertindak pura-pura sebagai pelanggan potensial. Dan yang terakhir yaitu ada lost customer analysis, di mana menghubungi kembali pelanggan yang berhenti membeli atau lari ke pemasok lain. Selanjutnya yaitu bagian biaya kualitas dan mengukur biaya kualitas.
Biaya kualitas. Biaya kualitas merupakan biaya-biaya yang disediakan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kualitas produk, seperti kemungkinan produk yang kualitasnya buruk. Dan tujuan utama dari pelaporan biaya kualitas adalah untuk meningkatkan dan membantu perencanaan manajerial, pengendalian, dan juga pembuatan keputusan. Selanjutnya yaitu ada mengukur biaya kualitas. Biaya kualitas juga bisa diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat diamati atau tersembunyi. Biaya kualitas yang dapat diamati adalah biaya yang tersedia atau dapat diperoleh dari catatan akuntansi perusahaan. Biaya kualitas yang bersembunyi adalah biaya kesempatan atau oportunitas yang terjadi karena kualitas yang buruk. Dan selanjutnya bagi yang terakhir yaitu produktivitas. Produktivitas berhubungan dengan memproduksi output secara efisien, secara khusus berkaitan dengan output dan input yang digunakan untuk menghasilkan output. Dan selanjutnya yaitu efisiensi produksi total terjadi ketika input yang digunakan untuk menghasilkan output tidak berlebihan, efisiensi teknis dan biaya produksi minimal atau efisiensi trade-off input. Selanjutnya yaitu peningkatan kualitas berdampak pada produktivitas karena umumnya mengurangi penggunaan sumber daya dalam produksi dan penjualan. Namun, meskipun produk berkualitas tinggi, proses yang tidak efisien mungkin terjadi. Desain ulang pada proses manufaktur diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, menghasilkan lebih banyak output dengan input yang lebih sedikit. Dan baiklah, itulah presentasi yang telah saya buat guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah manajemen mutu terpadu. Dan apabila ada salah kata dalam presentasi saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.